Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, yang terhormat Dr. Hajah Nur Aini, Magister Kesehatan, Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, yang terhormat Ibu Dr. Dimitri Damayani, Magister Kesehatan, Kaprodi Sarjana Kedokteran beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Dr. Haji Yudi Purnomo, Apoteker, Kaprodi Farmasi beserta jajarannya, yang terhormat Dr. Hajah Diah Andrea, Spesialis Bedah, Kaprodi Profesi beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini Sabtu 6 Juli 2024 kita semua bisa menghadiri lokakarya pembuatan program pengabdian masyarakat di tahun akademik 2024-2025 dan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin sekalian, perkenankan saya di sini selaku MC akan membantu memandu acara hari ini. Dengan adapun susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanallah Waton dan Sholawat Nurul Anwar. Kemudian sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, dan juga akan disampaikan sambutan peserta materi oleh Kepala Desa Donowali. Kemudian sesi foto bersama dan pembuatan program desa binaan yang akan dilakukan oleh dosen-dosen FK Unisma, serta nanti akan ada workup hasil penyusunan program Bina Desa yang akan dipandu oleh Kaprodi Sarjana Kedokteran serta penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah Al-Fatihah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanallah Waton. Hadirin sekalian diperkenankan untuk berdiri.
memberikan keberkahan, marilah kita lantunkan sholawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrori wa tiryakil ahyar wa miftahil abil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi ashabi wa ashabihil akhyar ala ni'amillahi wa ifdoli adada ni'amillahi wa ifdoli. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang kepada yang terhormat Ibu Dr. Rahmat Rikiana FSPHD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah, alhamdulillah. Hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini untuk menyelenggarakan lomba karya pembuatan program-program desa binaan yang rencananya akan kita selenggarakan di Desa Donoware, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pada yang terhormat Bapak Sujoko sebagai Kepala Desa Donoware, terima kasih sudah rawuh, yang nanti beliau akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan Desa Donoware yang kemudian kita bisa link and matchkan dengan rencana pengabdian kita sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh desa, dan kedepannya kita bisa berpartner dengan baik dengan pihak desa terutama dari Donoware sehingga bisa tumbuh, berkembang dan bersama-sama mensejahterakan masyarakatnya. Kepada Wakil Dekan 1 FK Unisma Dr. Erna Sulistiawati FSPHD, Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Nur Aini FS, Wakil Dekan 3 Dr. Haji Abdul Yahya FS, seluruh kaprodi terutama Dr. Yudhistri Damayanti FS yang nanti akan membidani dan juga mengawal kegiatan kali ini, kaprodi farmasi dan kaprodi profesi dokter, dan kedepannya kita akan memiliki prodi administrasi rumah sakit yang harapannya nanti juga bisa turut berperan dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan di desa binaan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita semua kesehatan, kesempatan dan waktu untuk berkumpul di ruangan ini bersama-sama berusaha memberikan impact atau manfaat bagi masyarakat di lingkungan kita, di wilayah kita, yang nanti menunjukkan bahwa FK Unisma keberadaannya mampu bermaslahat untuk umat. Yang kedua, salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita ke jalan yang terang benderang. Kegiatan kali ini merupakan terusan kelanjutan dari lomba karya pengabdian masyarakat yang kemarin sudah kita lakukan. Pengabdian masyarakat itu bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu tidak hanya mencetak sarjana atau mencetak lulusan atau mencetak gelar-gelar kertas, tapi benar-benar orang-orang yang mampu menunjukkan dan memberikan manfaat kepada lingkungannya. Dengan ilmu yang mereka miliki, harusnya mereka mampu meneliti, jadi ilmunya makin banyak, makin nambah. Terus setelah ilmunya banyak nambah, itu memberikan manfaat untuk masyarakat. Nah, bentuk yang harus terwujud adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemarin kita sudah melakukan lomba karya
terkait bagaimana kita membuat program. Nah, program ini yang kemarin disampaikan utamanya adalah kita harus mendengarkan mitra kita harus mendengarkan teman kita atau kawan kita untuk proses ini, proses pengembangan pengabdian masyarakat itu. Oleh sebab itu hari ini kami mengundang Bapak Kepala Desa Donoware, Pak Sujoko, yang kebetulan sudah hadir hari ini Pak di sela kesibukannya datang ke Unisma. Biasanya kami yang ke sana nih bawa Pak Banner dengan banyak program. Nah ini kami ke depannya mungkin beberapa program-program yang kami lakukan sebelumnya mungkin belum tepat sasarannya, mungkin karena kami tidak pernah, mungkin atau kami belum menerima data atau menerima informasi hal-hal yang dibutuhkan apa atau hal-hal apa yang mungkin bisa kami bantu untuk kita kembangkan bersama. Oleh sebab itu hari ini kita akan mendengarkan materi dari Bapak Sujoko, Kepala Desa Donoware yang merupakan kedepannya menjadi desa binaan FK Unisma. Program-program yang akan dilaksanakan di desa binaan nanti kedepannya kita matchkan dengan apa yang dibutuhkan atau apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sujoko hari ini, yang nanti akhirnya jadi lebih tepat sasaran, lebih sesuai dengan keinginan dan tentunya lebih mencapai goal atau cita-cita dari desa Donoware lebih cepat daripada apabila tidak ada bantuan dari kita gitu ya. Jadi kita itu sama-sama tujuannya adalah bagaimana keberadaan kita itu mendorong, meningkatkan atau mengembangkan apa yang sudah ada di sana, potensinya semakin dikuatkan dan dibesarkan karena kita memiliki ilmu atau memiliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh mitra kita. Nah, mitra sendiri juga menyadari bahwa kalaupun hanya dari luar pastinya tidak akan bisa berhasil kalau dari dalam juga tidak ada dukungan yang baik. Oleh sebab itu hari ini kita sama-sama berusaha menemukan bagaimana caranya agar forces eksternal atau tenaga dari luar ini bertemu dengan tenaga dari dalam atau internal di dalam desa atau di lingkungan desa, sehingga kemudian menghasilkan program-program yang menguntungkan bagi masyarakat dan juga nanti dapat mengembangkan desa menuju desa yang swasembada tentunya ya, dan juga menjadi desa yang lebih makmur sesuai dengan harapan dan visi desa Donoware. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sujoko yang sudah bersedia hadir kali ini. Kita sudah hampir 3 tahun ya, 2 tahun ini ya dengan Donoware, 2 tahun ya, 2 tahun dengan Donoware. Kedepannya semoga nanti anak-anak dari mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian yang lebih terarah di desa Donoware dan kemudian bisa menjadi desa percontohan, desa binaan di Kota Malang, dan nanti kita bisa mengembangkan lagi desa binaan di tempat lain, dan akhirnya tidak hanya kita mampu belajar, mampu punya gelar, tapi juga mampu memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada lingkungan kita dimanapun kita berada. Karena kalau kita mau besar ya memang kita harus tumbuh sendiri, tapi kita nggak akan bisa jauh. Kalau kita ingin terus survive, kita ingin terus mampu bersaing dan berkembang, maka kita harus pergi bersama-sama. Jadi mari kita sama-sama membangun kerjasama yang baik dengan seluruh lini di fakultas, universitas dan juga di masyarakat, terutama di pemerintahan dalam hal ini di lingkungan desa, sehingga kemudian apa yang kita kerjakan benar-benar memberikan impact yang besar atau memberikan manfaat yang besar buat semuanya. Semoga Bapak Karya kali ini dengan insight, dengan masukan, dengan informasi yang nanti diberikan oleh Pak Sujoko, saya sangat-sangat berterima kasih dengan informasi ini, karena kadang-kadang informasi yang kita terima itu tidak up-to-date ya. Karena kan data-data dari pemerintah itu kadang keluarnya lama, nanti diolah dulu lah atau kemudian diolah berdasarkan itu, sehingga kemudian kadang mungkin belum pas dengan real keadaan real yang ada di desa. Oleh sebab itu hari ini kita akan mendengarkan pemaparan Pak Sujoko terkait dengan desa Donoware, dan kemudian kita akan mengembangkan program-program pengabdian masyarakat yang disesuaikan dengan keadaan desa, sehingga kemudian match dengan kebutuhan masyarakat. Dengan proses yang seperti itu harapannya hasilnya jauh lebih baik, dan kita juga pengalokasian tenaga, biaya dan juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan jauh lebih terarah ke depannya. Demikian
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari dokteran, dari dokteran yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan suatu kehormatan bagi kami selaku pemerintah desa bisa hadir dengan Ibu Dokter maupun Ibu Dekan yang ada di Universitas Islam. Bahwa kami sudah, saya mohon maaf sekali atas keterlambatan kami, kekurangan informasi dan kekurangan terkait program ini hari ini seperti apa, sehingga karena dalam waktu 1 minggu ini memang kegiatan di desa sangat besar bersamaan dengan keselamatan desa, juga menyongsong tahun desa dan lain sebagainya, sehingga kami mohon maaf. Dan kebetulan hari ini juga meletakkan batu pertama untuk pembangunan kegunaan di desa kemarin. Alhamdulillah, kami dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas program Lokakarya yang diberikan kepada desa Donowari, termasuk di desa binaan dari Universitas Islam Malang, bahwa di desa kami sebetulnya banyak hal terkait masalah kesehatan, terkait masalah yang ada di masyarakat, tentunya banyak hal. Nanti saya menceritakan ini kalau di luar real terkait masalah kesehatan maupun kegiatan yang ada di Lokakarya ini, kami mohon maaf karena kami yang akan kami sampaikan adalah materi yang di masyarakat yang pernah kita alami, ada kekurangan apa, tentunya yang saya berikan nanti bukan yang baik, yang jelek-jelek saya ceritakan kepada ibu semuanya, karena nanti tentunya kami berharap bisa ada kesinambungan kerjasama yang baik, juga memberikan pemanfaat kepada masyarakat kami khususnya yang ada di desa Donowari. Alhamdulillah, mungkin di bidang kesehatan desa Donowari adalah desa yang notabene adalah di bidang pertanian, juga di bidang industri, perdagangan dan lain sebagainya, tukang dan sebagainya. Itu adalah notabene dari warga kami yang ada di desa Donowari. Bahwa kami ada 4 dusun Karangjowo, Karangan, dan dusun Boronggagal. Tentunya permasalahan di tiap-tiap dusun ini sangat berbeda sekali. Itu kami bahwa di dusun Boronggagal itu adalah salah satu dusun yang ada di lereng Gunung Arjuna. Di sana sangat kesulitan terkait masalah air minum. Di sana pengambilan air minumnya itu mengambil dari Cana, dari Batu Jerawali, itu kurang lebih 36 km itu dengan swadaya masyarakat sendiri, sehingga untuk dusun Boronggagal memang dusun yang jauh dari perkotaan dan juga air minum sangat kesulitan. Yang ada di dusun Karangan dan Karangan Karangjowo memang berlebih dari potensi air. Di sana dusun Karangan itu ada 38 liter air per detik, itu yang dibawa ke Kota Malang, sehingga itu tanah milik kabupaten, wilayahnya milik kabupaten, tapi dikerjasamakan diambil lebih dari Kota Malang, sehingga kita sama Kota Malang ini hubungannya baik sekali, karena air yang diambil dari Malang ini dari Donowari. Makanya desa Donowari ini bisa menjadi nama desa Donowari. Dono itu weweh, Wari itu air, jadi memberikan air untuk ke desa, ke Kota Malang. Tapi warga kami bukan kelebihan air, malah dusun kami itu malah kekurangan air, sehingga kemarin sempat kita bor dengannya sumber kumpul Karangan itu kita bor untuk kita pompa naik ke atas untuk mencukupi warga masyarakat dusun Karangan dan sekitarnya. Bahkan kita juga baru beri lahan untuk air minum tersebut. Nah, air yang diminum oleh kami itu 90% itu tidak mengambil dari budaya. Kita upayakan mulai 2013 semuanya swadaya masyarakat. Dan dari swadaya masyarakat tentunya kita tidak bisa mendeteksi air minum tersebut, apakah air minum itu layak untuk dikonsumsi ataukah mengandung zat-zat yang lain, karena kita bukan dari kesehatan, tentunya kita juga tidak tahu terkait masalah air tersebut. Intinya air itu kita lihat secara asap mata itu jernih, itu kita anggap itu sudah
sehat. Nah, di sana dari warga kita beberapa hal terkait dari kebersihan lingkungan. Dari 2013 kita biasanya warga kami untuk MTK itu buang air besarnya itu biasanya di kali. Terus untuk sampah juga itu biasanya buangnya juga di kali juga. Hingga untuk pertanian kita di sawah-sawah itu tahun 2013-14 itu masih banyak sampah-sampah berserakan di selokan maupun di dan lain sebagainya. Kita upayakan pembelian lahan untuk pembuangan sampah. Nah, dari pembuangan sampah itu bukan TPS, tapi TPS ini tempat pembuangan sampah terakhir kita tumpuk begitu saja. Nah, begitu selama kurang lebih 8-9 tahun itu tanah yang kita ambil kurang lebih 1 hektar itu hampir penuh. Kemarin waktu kemarau itu iseng-iseng dibakar oleh warga sehingga asapnya masuk ke kampung. Nah, jika terjadi permasalahan, kita dari desa mengupayakan untuk pemilahan sampah, bank sampah, ada kita berikan perlombaan kepada masyarakat bagaimana caranya kita masyarakat ini biar sadar terkait masalah kebersihan. Kita upayakan kalau kita berikan sosialisasi saja. Kadang masyarakat juga paham untuk sosialisasi, tapi untuk kegiatannya masyarakat ini masih cenderung acuh tak acuh terkait masalah kesehatan tersebut. Jika kita upayakan setiap 2 tahun terakhir ini kita adakan perlombaan tiap Agustus, itu perlombaan lomba kebersihan kampung dan juga penataan terkait masalah tong sampah dan lain sebagainya. Alhamdulillah masyarakat sudah mulai sadar dan ada tempat-tempat sampah di tiap-tiap lingkungan. Dan terakhir kita upayakan ada perlombaan kita bentuk bank sampah. Alhamdulillah juga ini sudah bisa mencakup mengambil sampah-sampah kering yang bisa dijual ditabung setiap hari raya, itu bisa dikeluarkan berupa sembako, bisa minyak, bisa gula dan lain sebagainya. Tapi belum 100%, belum 50% untuk masyarakat kita sadar terkait masalah sampah tersebut. Karena kemarin ada polusi udara yang sudah dibakar oleh masyarakat kami, sehingga kita cepat goyang di masyarakat, ada demo-demo kecil ke desa. Sehingga kita mencari solusi bagaimana caranya penyelesaian terakhir. Kita sudah serikat pada kabupaten dan lain sebagainya. Intinya dari kabupaten itu juga akan diambil sampah tersebut dengan kontainer-kontainer. Tapi biaya kontainer itu juga besar, untuk pengambilan itu juga besar. Sehingga kita upayakan ada pembakaran sampah, kita bikin cerobong sampah. Kita lihat di Sidoarjo kemarin ada pembakaran sampah yang intinya ada penyaringan asap yang di sana menggunakan air untuk asap itu biar keluarnya tidak bersama dengan debunya, tapi udara yang keluar itu sudah bersih. Tapi biayanya sangat mahal. Kita ambil cuma cerobong sampahnya saja, jadi cerobong pembakaran sampahnya. Kita bikin cerobong pembakaran sampah kurang lebih 5 meter, diameter 5 meter. Kita bikin pelingkar diameter 5 meter tersebut, ketinggiannya 17 meter. Karena setiap satu minggu itu di tiap tersebut itu pengambilan sampahnya 2 kali. Dan setiap 2 kali itu hari Senin dan Kamis untuk Karangan, hari Selasa dan Sabtu itu dusun Jarakan, untuk hari Rabu dan Minggu itu dusun Karangan dulu. Hingga hari Jumatnya kosong untuk pembakaran. Nah di situ satu hari itu kurang lebih ada 7 pickup sampah. Dan kalau 7 pickup itu kalau diambil satu pickupnya 2 kubik, ya hampir 14.000 sampah yang harus kita bakar di sini. Itu pun sudah diambil yang keras-keras, yang kering itu sudah diambil, jika kita bakar di sini. Tentunya polusi udara ini sangat nanti akan berdampak besar kepada masyarakat kita. Tapi tidak ada jalan keluar lain tanpa ada pembakaran itu. Sehingga kemarin kita bakar di sana. Waktu suhunya itu di bawah 60 derajat panas suhu panas itu akan mengepul udaranya, akan menghitam atau memutih.
Tapi kalau udah panasnya itu sudah mencapai 90 derajat, itu tidak akan keluar asapnya, tinggal panasnya saja yang keluar, sehingga asap itu akan kecil, tidak seperti waktu kita suhu panas. Sehingga dengan seperti itu tentunya banyak hal dampak-dampak yang akan ke depan bisa dilalui masyarakat kami. Untuk MCK itu sudah kita upayakan sosialisasi pada masyarakat untuk pembangunan air besar masyarakat itu sudah hampir 80-90% itu masyarakat sudah sadar tidak membuang ke PAP kali dan sebagainya. Juga kita ada dari pondok pesantren kita dapat program sanitasi itu apa namanya? Bahwa itu nanti dijadikan satu, ada penyaringan, dari penyaringan itu sudah keluar air bersih, jadi tidak seperti ya itu seperti itu. Dan alhamdulillah dari pondok pesantren dan masjid yang besar sekali pembuangan itu biasanya ke kali itu sudah masuk ke penyaringan tersebut. Tentunya banyak penyakit-penyakit yang ada di alami oleh masyarakat kami. Mungkin stunting itu masyarakat kami dan desa Berpari ini peringkat ke-2 di Kecamatan Karangposo. Dari situ dari kegiatan itu menjadi peringkat ke-2. Waktu itu adanya waktu COVID-19 itu kita tidak bisa timbang bayi, kita tidak bisa melaksanakan data bayi balita, sehingga 2 tahun itu data balita itu tidak ditimbang, tapi cuma dilihat saja di di karang saja. Jadi beratnya juga seperti itu sama kadar-kadar kita, sehingga berat itu tidak seimbang dengan badan, tidak seimbang dengan umur usianya, sehingga banyak kondisi kecil. Nah, sehingga kita menjadi peringkat ke-2 terkait stunting, peringkat ke-3. Dan sekarang sudah mulai menurun peringkat tersebut karena sudah ada stunting seperti yang dulu saya ceritakan kepada ibu. Nah, sehingga banyak yang sekarang yang dirasakan oleh masyarakat kami itu penyakit-penyakit yang mungkin kelihatannya sudah besar dan dewasa itu adalah kalau sekarang itu banyak yang namanya kelenjar benih itu ya. Kalau dulu saya masih kecil itu namanya gondol. Nah, itu masih banyak terjadi di masyarakat kita. Sehingga kalau sekarang itu tetap bening, ada kelenjar di leher dan sebagainya, tapi biasanya itu masih ada. Kalau posisi zaman dulu namanya gondol ya, itu ada. Sehingga banyak hal anak kecil, tentunya kita sudah di desa, kita sudah mengupayakan adanya posyandu lansia, bukan posyandu balita, tapi juga kekurangan terkait masalah medis dari kedokteran dan sebagainya. Misalnya kita ada bidan pendamping, bidan desa, itu yang bisa membantu pada kita, bisa mendeteksi penyakit apa masyarakat kita dan sebagainya, yang bisa diberikan oleh puskesmas. Itu biasanya tensi darah, juga untuk gula darah dan kolesterol dan sebagainya. Itu kebanyakan dan banyak tidak sedikit warga kita yang terjangkit terkait masalah stroke, masih muda stroke dan stroke dan sebagainya. Nah, penyakit itu kan kurang kita mengerti terkait masalah kesehatan, perawatan kita, pas posisi kita itu kurang enak badan, terus posisi berdiri, biu-biu dan sebagainya, itu sebenarnya kita kan butuh untuk penanganan tensi darah dan sebagainya. Tapi warga kita dibilangnya itu masih primitif aja, ada kegiatan lain, sehingga di situ banyak hal penyakit seperti itu. Dan kegiatan yang terkait masalah kesehatan itu ODGJ mungkin ada keturunan, depresi, dan juga ada terkait ekonomi, beliaunya berpikir terlalu mendalam masalah keluarga dan sebagainya, sehingga banyak yang depresi terkait masalah kesehatan kejiwaan. Sehingga kemarin
kita sudah bawa ke rumah sakit jiwa, itu juga sudah berkali-kali kita mengupayakan pendataan seperti itu, bahkan tidak punya kakak KTP tidak seperti itu, jika kita upayakan orang tersebut setidaknya mempunyai kakak KTP, karena mau masuk ke rumah sakit jiwa itu harus mempunyai data yang lengkap. Kemarin ada warga kita yang kena ODGJ marah dan sebagainya, begitu masuk ke rumah sakit jiwa beliau tidak marah lagi, karena begitu masuk ke warung itu secara sendirinya beliau kok sadar gitu, akhirnya disuruh kembali, begitu di rumah marah lagi. Nah, akhirnya kita upayakan waktu datang nyampe di rumah sakit jiwa itu kita kasih rasa sakit, mungkin kakinya kita tidak dan sebagainya, biar rumah sakit itu mau menerima, karena di rumah itu sangat membahayakan warga sekitar. Sehingga seperti itu desa mengupayakan bagaimana mengamankan masyarakat kita untuk memberikan dan sebagainya. Ini saya ceritakan apa yang ada di masyarakat kita terkait masalah kesehatan, potensi-potensi yang lain untuk kesehatan, posko kesehatan, rumah dinas kesehatan kita sudah ada. Juga untuk balai dusun kita ada, untuk kader-kader kita juga ada semuanya di tiap RW itu satu kader kesehatan itu ada, anggotanya juga banyak. Di situ setiap 1 bulan sekali ada pemeriksaan kesehatan untuk warga masyarakat kita. Tentunya yang saya harapkan ya dokter bisa memberikan suatu ilmunya kepada masyarakat kami, juga bisa membantu sadarnya kesehatan tersebut. Karena kita tidak boleh ketergantungan dengan dokter dan obat. Kalau kita ketergantungan dengan obat, itu juga tidak memberikan dampak yang baik kepada masyarakat kita, tapi memberikan kesadaran terkait masalah kesehatan dunia. Dan kami butuhkan dari ibu, bagaimana masyarakat kita sadar kesehatan, sadar terkait masalah mencintai diri kita sendiri. Karena kami juga dari desa, itu yang paling saya takutkan itu hanya dua untuk di kemanusiaannya sudah. Untuk kemanusiaan itu kita yang ditakutkan itu dua, ketemu dengan dokter dan juga ketemu dengan kepolisian. Kalau ketemu dengan dokter kita akan merasa kita banyak penyakit yang otomatis kita takut sekali ketemu dengan dokter. Atau ketemu dengan kepolisian, berarti kita banyak masalahnya gitu ya. Jadi harapan kami juga sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. Kami berharap dan saya mohon maaf sekali karena waktu hari ini, karena kita menjadi desa binaan ini sudah lama ya. Saya juga kemarin ada WA nomor saya kemarin itu kena hack itu, dipakai orang itu profilnya saya, nomornya juga nomor saya, dipakai orang lain 1 hari itu tidak bisa saya telepon, tidak bisa dipakai. Tapi orang itu WA, SMS ke warga-warga sekitar, minta sumbangan, minta uang, katanya saya itu pinjam uang dan sebagainya. Akhirnya saya ganti nomor. Jika kemarin lihat ada ibu masih WA itu nomornya masih tersimpan di HP saya. Alhamdulillah, semoga keberlanjutan kebersamaan ini kami sangat mengharapkan sekali kesehatan dan program kesehatan, karena banyak penunjang dari pemerintah desa. Kita bisa melakukan program yang lain itu bisa berjalan dengan baik asalkan masyarakat kita posisi sehat dan pemimpinnya juga sehat. Dan terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali kalau yang saya sampaikan ini tidak sesuai yang kita harapkan atau ada yang lain, karena tidak membuat itu dan mohon maaf. Semoga bisa berjalan dengan baik untuk bekerja sama dengan desa Berwani. Kami sangat terbuka dan kami sangat berterima kasih. Kami juga sangat mengharapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian dan berikutnya saya mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih banyak Bapak atas pemahaman. Saya sekali begitu kudis. Ya, kalau yang banyak itu biasanya kudis. Apa namanya, kalau itu tidak ular itu ada. Terus juga dari pernapasan. Kemarin ada yang kena pernapasan itu, terus akhirnya beliau sempat
meninggal ada satu. Itu pesantrennya ini J, apa namanya untuk anak-anak gitu nih? Oke, untuk anak-anak dari MI, MA dan Aliyah. Di sana juga pesantren, ada sekolah juga. Terima kasih. Mana ya, ke suku tulang itu atau gimana? Atau jadi lah udah pindah sampah tok ngoten berarti itu. Terus yang kedua juga itu tadi ada terkait dengan pengolahan air ya. Padahal kan dengan istilahnya itu ngasih air ke Malang ya. Kok malah di desanya sendiri malah nggak ada air itu? Apa karena nggak ada sumurnya atau karena alirannya itu adalah sungai bawah tanah atau sungai yang kemudian akhirnya turun ke bawah sehingga butuh pengaliran ke desa atau gimana nih? Itu aja mungkin dua-dua. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan monggo nanti. Terima kasih. Dan itu diisi oleh masyarakat kita. Dari sana setiap satu minggu itu kan diambil kan hari. Cuman biayanya kan kita tetap ada biaya. Nah itu otomatis kan besar juga berat. Nah, kita upayakan kita ada swadaya masyarakat sendiri kita bikin biar kita tidak tergantung dengan kabupaten, kita bikin metropolitan. Nah kalau kita lihat dari sisi kesehatan memang buruk sisi sekarang, tapi kalau ada cerobong sampahnya bantu sama naik ke atas itu ada cerobong asapnya itu disedot terus dimasukkan dalam semprotan air itu keluarnya udah tidak berwarna, sudah bersih karena asap itu biasanya kan mengandung debu dan lain sebagainya. Tapi kalau dikasih semprotan air itu debunya sudah turun, bahkan turunnya air bercampurnya debu itu bisa menjadi organik. Nah itu yang itu yang kita belum punya. Karena kemarin kita lihat di Sidoarjo itu kurang lebih 60-an juta kecil, 60-an juta itu bisa seperti ada peredam, terus ada seperti itu. Cuman ini kita pilihkan tempat gedung benar besar, ada cerobong naik gitu aja. Sampah kita masukkan, kita bakar dari bawah, kita pakai blower, begitu apinya mencapai 80-90 saja, itu sudah ada asap, ada asap, cuman ada kecil-kecil panasnya saja itu. Tapi begitu di bawah 60 ini petang asapnya itu seperti itu. Terus ya, mungkin di situ sudah bisa membantu masyarakat sebentar, tapi untuk dampak kesehatannya saya yakin itu masih bisa punya gambaran di sana. Terus untuk air ini air bawah tanah kayak sungai tapi di dalam tanah itu keluaran itu besar, itu mulai Belanda, mulai zaman Belanda itu tanahnya petoknya milik masyarakat kita karena sejarahnya dulu ada Belanda yang tahu itu ada sumber air itu di masyarakat kita cuma ditanya ini bilang milik masyarakat kita sebetulnya petoknya itu masih ada nenek moyang dan kita. Aku ditanya ini airnya siapa? Ini tanah siapa? Nagari. Karena takut ini kalau milik perseorangan takut sama Belanda. Akhirnya dikuasai oleh negara. Begitu dikuasai negara air itu diambil oleh kota. Nah kita tidak disisakan karena perjanjiannya itu 28 liter per detik itu masuk ke kota, sisanya itu dibuat untuk mengaliri sawah dan juga air minum warga sekitar. Nah kalau posisi kemarau itu tidak ada sisanya, itu 28 itu sudah habis semuanya. Jadi sisa 2 liter per detik. Nah, biasanya kalau dulu itu sudah mencapai 40 liter per detik karena sekarang mulai dulu ada perubahan, mulai setiap tahun itu air ini turun tidak besar seperti itu. Akhirnya kita pernah kekeringan di 2017 itu kekeringan. Waktu kekeringan sehingga kita juga ada masalah kecil ya. Itu juga warga kita di Karangan itu tidak ada air, ngambilnya dari PDAM, dan juga ngambilnya dari sumur. Nah, sumurnya warga kita yang ada di sini. Kita ambil sumur di depan kita. Kita belakangnya ada isinya sapi tanya ya, di belakangnya gitu. Otomatis sumur ini kan sudah tercemar. Iya. Nah di 2018 saya pindah ke Karangan, sebenarnya rumah saya kan baru pindah ke Karangan. Di sini saya lihat begitu kotornya kayak gitu. Jadi apa ya, karena sebelahnya PDAM ini
Karena kita rupanya minta bagian untuk warga kita nggak dikasih. Kita bagian minta jangan diambil seperti itu. Berikan warga kita 5 liter per detik atau 4 liter per detik. Itu khusus untuk warga kita. Selebihnya untuk kamu pakai, tidak untuk kota. Itu nggak bisa. Kita hanya dapat luberan saja. Nah, saja itu sudah kita sampaikan ke DPR, ke Pak Bupati juga sudah, tapi belum ada tanggapan. Sehingga sebelahnya ini saya beli lahan 100 meter saya bor. Saya bor akhirnya air ini dari 4 jam itu air keluar. Itu saya sanggup naik ke atas, saya bagi untuk masyarakat kita. Ya sudah aman gitu. Karena dari air minum itu komposisinya seperti apa kita kan tidak tahu. Kalau PDAM kan biasanya setiap berapa hari sekali itu dikasih apa gitu ya airnya akhirnya kan bersih ya. Itu seperti itu. Kita tahun 2022 kami kan ke desa waktu itu untuk ngecek air ya. Jadi kualitas air di dusun Karangan di tempat pendidikan sekitarnya tempat pendidikan. Nah itu memang dari hasil hasil cek laboratoriumnya itu memang mengandung logam berat ya. Ada cemaran logam berat, ada koliformnya tinggi. Kemudian juga koliformnya tinggi atau bakteri E. coli yang berasal dari saluran pencernaan. Karena mungkin memang lokasi dari sumur itu kan berdekatan dengan WC gitu ya, sehingga bisa jadi itu yang menjadi tercemar sehingga waktu itu publikasinya sudah ya masih nanti dipublikasi di 9 Pengabdian di Maju. Jadi waktu itu kan intinya kami ingin menyadarkan masyarakat untuk penggunaan dulu yang dengan punya ya itu kan memang masyarakat masih belum banyak ya yang memanfaatkan. Nah itu harapannya dengan adanya hasil dari penelitian kami itu nanti bisa dimanfaatkan oleh desa untuk menjadi landasan bahwa ini loh memang kondisi airnya seperti ini, sehingga untuk mengurangi pencemaran di sana memang butuh komunal tersebut. Kemudian juga bahwa air minumnya itu belum layak minum kalau tidak dimasak. Jadi masih ada kandungan bakterinya dan ada juga kandungan logam beratnya walaupun belum di atas ambang minimalnya. Kemudian untuk permasalahan di desa ini kan kami mau membuat suatu program yang bisa berjalan selama 1 tahun untuk semua prodi. Jadi prodinya ada prodi kedokteran, prodi farmasi, prodi profesi, kemudian juga ada satu prodi lagi yang baru di tempat kami yaitu administrasi rumah sakit. Sehingga nanti mungkin kami butuh waktu lagi untuk ke desa untuk mendapatkan data-data tambahan yang akan bisa kami gunakan sebagai landasan untuk menyusun program. Karena kami wajib membuat program ini untuk kegiatan, ada istilah namanya interprofesional. Jadi bahwa kegiatan kami ini di luar kurikulum itu harus melibatkan banyak profesi, sehingga nanti kami masih banyak membutuhkan data-data dari desa, mungkin data jumlah penduduk, data dari mungkin fasilitas-fasilitas yang ada, misalnya dari pesantren. Kemudian kami juga akan menggunakan pesantren untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di pesantren sehingga kami bisa membuat program. Walaupun hari ini kami sebenarnya sudah ada banyak program dari jenengan. Jadi pertama adalah kualitas udara, jadi pencemaran udara di lingkungan sekitar penampungan sampah tadi. Kemudian yang kedua kualitas air yang berkurang mulai berkurang. Kemudian yang ketiga ada stunting. Kemudian yang keempat itu adalah mungkin permasalahan kesehatan terkait dengan manula. Jadi kayak
penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, kemudian stroke, juga gondok. Ya, jadi mungkin dari lima kondisi kesehatan ini yang mungkin nanti sementara akan kami gunakan sebagai dasar untuk pembuatan program, dan akan kami tidak lanjuti lagi. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kami masukkan, misalnya dari pondok pesantren, karena data dari pondok pesantren kan ya menjelaskan sekilas mungkin, jadi kita harus ke sana untuk mendapatkan data tentang mohon diperkenankan. Diperkenankan. Mungkin ada dari mahasiswa, ada usulan, ada pertanyaan? Ada? Ada? Dari teman-teman dosen? Sudah? Sudah? Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya kembalikan ke Bu Yoni. Sampaikan terima kasih pada Dr. Dini dan Pak Desa dan juga Ibu dosen yang sudah bertanya. Menambahkan sedikit, Dr. Dini kebetulan mahasiswa kami kan juga ada yang penelitian yang terkait kemarin mengambil 3 titik tempat ya untuk pengambilan air di aliran itu bahkan aliran air sungai yang di jalan yang dekat komunal itu kami untuk ada logam beratnya. Barangkali waktu itu masih banyak membuang sampah mungkin, tapi mungkin setelah ada perbaikan ini sampaikan sebenarnya sudah ada pengolahan atau kesadaran yang masyarakat 80%, atau barangkali nanti boleh kita cek kembali gitu ya. Paling tinggi kemarin itu kadang tinggal, kemudian ada kadmium, kemudian ada merkuri. Barangkali ada sampah kosmetik atau apa gitu ya, atau dari pestisida gitu ya, atau dari juga sampah limbah dari deterjen dan sebagainya. Nah, kalau nggak salah waktu itu buat mengaliri sawah juga ya Pak. Nah, itu khawatirnya ya, dikhawatirkan kalau misalnya nanti kena di tanaman ya, tanamannya yang jeruk dan sebagainya. Apabila izin melaporkan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, sesi selanjutnya adalah penyerahan diplomata yang akan diberikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Malang kepada Bapak Sujoko dan Ibu Dekan dan Dr. Dini untuk berkenan di depan. Ini mungkin bisa coba mengambil posisi di depan untuk foto bersama.